Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Benny Donaldus. Hari ini kita belajar satu tema yang luar biasa. Terlebih pada masa-masa pandemi, di mana kita perlu perlindungan dan perlindungan kita datang dari Tuhan. Temanya adalah tetaplah berlindung dalam hadirat Tuhan. Tetaplah berlindung dalam hadirat Tuhan. Kita baca dari Mazmur Daud. Bagaimana Daud punya satu keyakinan yang teguh kepada Tuhan dan Tuhan melindungi dia. Dikatakan di dalam Mazmur 27 ayat 5, Mazmur 27 ayat 5, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, Daud punya satu keyakinan teguh. Kita pun harus sama. Kalau Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kita, kata menyertai artinya hadirat Tuhan ada. Demikianlah kita juga akan dilindungi oleh Tuhan. Dikatakan, Tuhan melindungi aku dalam pondoknya, tabernakelnya pada waktu bahaya. Jadi apalagi sekarang ya, masa-masa pandemi, ada begitu banyak bahaya penyakit menular, penyakit sampar, dan banyak lagi. Tetapi kita harus punya keyakinan seperti Daud berkata, Tuhan akan melindungi aku di dalam tabernakelnya, pondoknya, baitnya. Tuhan akan menyembunyikan aku di dalam persembunyian di kemahnya. Wow, Tuhan akan mengangkat aku ke gunung batu. Luar biasa, betul? Nah, saudara, Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus? 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi, selama kita memiliki tubuh ini dan kita tahu waktu kita terima Yesus, kita dibaptis air, lahir baru, maka tubuh kita ini menjadi bait Allah, bait Roh Kudus, kemah suci Tuhan. Nah, bagaimana sekarang supaya Allah tetap hadir atau hadirat Tuhan tetap tinggal di dalam kita? Kita perlu mengerti itu ya. Makanya Daud berkata di dalam Mazmur 27 ayat 6, Mazmur 27 ayat 6, dia tidak takut lagi. Dikatakan begini, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara, kan kita kan tahu kan bahwa untuk mendatangkan hadirat Tuhan, kita perlu mempersembahkan korban puji-pujian. Sebab dikatakan dalam kitab Mazmur, Allah bertahta di atas puji-pujian bangsa Israel. Hadirat Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tetap setia berlindung dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya buat kita semuanya. Karena itu, apa yang kita lakukan? Yang pertama, saudara, yang kita lakukan, tetap setia di dalam misbah keluarga, mempersembahkan korban pagi dan korban petang. Seperti dalam Keluaran 29 ayat 38 sampai 46, Keluaran 29 ayat 38 sampai 46, terlebih ayat 42-43 dikatakan, waktu kita mempersembahkan korban, maka Tuhan sendiri akan datang menjumpai kita. Tuhan akan bertemu dengan kita, lalu tempat kita, rumah kita akan dikuduskan dengan kemuliaannya. Hadirat Tuhan akan ada di rumah kita. Ayat 45-nya dikatakan, Tuhan sendiri dikatakan, aku akan datang dan tinggal diam menyertai kita semuanya. Jadi Tuhan akan menyertai kita di rumah kita. Kan tetaplah setia dengan mezbah keluarga, ibadah pagi dan ibadah malam. Kita tetap setia, amin. Maka hadirat kemuliaan Tuhan melingkupi kita. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Kita perlu iman. Kita perlu iman, saudara. Seperti dalam Alkitab, karena kita tahu tubuh ini bait Allah,
kita akan juga berkata seperti Daud, dia punya iman yang kokoh. Dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 26 sampai 28. Kisah Rasul 2 ayat 26 sampai 28 dikatakan begini. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau Tuhan tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Kata sukacita di hadapan-Mu dalam bahasa Inggrisnya, there is fullness of joy in your presence. In your presence there is fullness of joy. Di hadirat-Mu Tuhan penuh sukacita. Jadi yang kedua, miliki iman. Miliki iman. Kalau kita setia dengan mesbah keluarga, memiliki iman, hadirat Tuhan melingkupi kita semuanya. Yang ketiga, saudara, yang Tuhan katakan, Tuhan Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, aku akan ada di tengah-tengah mereka. Yang kedua, saudara, kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Keluarga kita bersekutu dengan Tuhan. Maka kita akan tinggal dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan akan melingkupi kita semuanya. Amin. Nah, saudara, satu hal yang harus kita lakukan. Buatlah Tuhan memilih kita. Buatlah hadirat Tuhan tinggal di rumah kita. Seperti Daud berkata dalam Mazmur 132 ayat 13 dan 14. Mazmur 132 ayat 13 dan 14 dikatakan begini. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Jadi Tuhan memilih Sion. Rumahnya Daud itu di Sion. Nah, Tuhan, kenapa Tuhan memilih Sion? Sebab ayat 14 ini katakan, Tuhan berkata, inilah tempat perhentianku selama-lamanya. This is my resting place forever. Aku mengingininya. Tuhan sendiri mengingininya menjadi tempat kediamannya, menjadi tempat kedudukannya, menjadi tahtanya, menjadi tempat tinggal Tuhan. Saudara, mau rumahmu, tubuh kita, keluarga kita menjadi tempat kediaman Tuhan, tempat peristirahatan Tuhan. Mari kita lakukan, saudara. Seperti yang tadi katakan, yang pertama, ya saudara, kita punya misbah keluarga. Yang kedua, tetap beriman. Dan yang ketiga, kita bersekutu dengan Tuhan. Dalam persekutuan itulah hadirat Tuhan melingkupi kita semuanya. Amin. Mau Bapak Ibu sekalian? Ya, Tuhan memilih. Biarlah saudara, dalam Mazmur 132 ini terjadi. Tuhan memilih rumah saudara menjadi tempat kedudukannya. Tuhan memilih tubuh saudara dan saya menjadi tempat kedudukannya. Tuhan memilih tempat tinggal saudara, apapun di mana saudara kita berada, karena Tuhan yang mengingininya. Dan Dia akan berkata, di sini aku hendak tinggal. Di sini aku akan beristirahat, kata Tuhan. Wow. Puji Tuhan. Saya mengundang saudara semuanya, pastikan kita ada dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Seperti Daud katakan, Tuhan melindungi aku di pondoknya atau di tabernakelnya, di dalam hadiratnya. Tuhan menyembunyikan aku di dalam kemahnya. Ini janji Tuhan. Setelah pada masa-masa pandemi yang tidak menentu sekarang ini, virus di mana-mana, kita jangan takut ya. Saudara dan saya yang punya harus memilih untuk tidak takut. Tuhan tidak bisa mengubah kalau kita tidak tetap takut, tapi Tuhan janji kalau Dia akan menyertai kita. Karena itu kita yang mengambil keputusan. Jangan takut, jangan khawatir tentang apapun juga. Sebab Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, masih ingat lagunya? Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Tuhan mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jadi tetaplah tinggal dalam perlindungan, tetaplah berlindung dalam hadirat Tuhan yang akan melindungi kita senantiasa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surga berdoa, biarlah firman Tuhan, kebenaran Tuhan nyata dalam setiap anak-anakmu yang mendengar pesan firman renungan hari ini. Biar firman Tuhan terjadi seperti Daud berkata, Tuhan akan melindungi kami di tempat, di dalam hadirat Tuhan, di kemah, di pondokmu, dalam tabernakelmu. Tuhan akan menyembunyikan kami dalam persembunyian Tuhan, di dalam kemahmu. Kami mau Tuhan, kami mau setia dengan misbah keluarga, supaya hadirat Tuhan ada, tinggal dan menyertai kami. Kami akan tetap beriman bahwa Tuhan menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada untuk kami, dan kami mau selalu bersekutu dengan Tuhan, supaya kami tetap tinggal dalam hadirat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman Tuhan dan teguhkan hati kami semuanya menghadapi bahaya apapun juga, pandemi. Tuhan beserta kami senantiasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.